kelas agar anak itu bisa lepas dari orang tua yang memang harus guru itu harus kebal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guru hebat dan orang tua hebat Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Orbi2 Surakarta. Kali ini kita akan mengambil tema konsep mengajar dan kegiatan di kelas. Kita akan fokus pada pengembangan sosial emosional anak usia dini. Podcast Orbi2 Surakarta kedatangan tamu yaitu Bu Maya, guru kelas A1, dan Bu Ida, guru kelas A1 juga. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Tati. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. luar biasa. Sehat ya? Sehat Pak. Oke, terima kasih kedatangannya Bu Maya dan Bu Ida pada podcast Orbi2 Surakarta. Kita akan bahas tentang pengembangan sosial emosional anak. Ini sudah berapa minggu ya di tahun ajaran baru ini? Sudah 5 minggu ya Bu sama MPLS. Jadi MPLS 2 minggu. 2 minggu. Kemudian terus kegiatan sosial emosionalnya 2 minggu. Terus ini udah masuk tema diri sendiri. Aku ciptaan Allah. Iya. Jadi kita tahu bahwa sosial emosional itu sangat penting sekali untuk anak-anak supaya dalam pembelajaran nanti anak-anak itu lebih siap jikalau sosial emosional anak itu sudah kita siapkan dan sudah matang. Kira-kira pengalaman Bu Maya dan Bu Ida mengawal anak-anak dalam 2 minggu ini untuk pembelajaran sosial emosional itu seperti apa? Baik, untuk pembelajaran sosial emosional ini karena kenapa kita harus menanamkan sosial emosional dulu sebelum masuk ke tema ya Bu. Itu karena kita lihat anak-anak kita itu masih dalam pembiasaannya tuh pembiasaan yang apa ya Bu, masih belum sesuai aturan kelas di kita gitu. Jadi waktu awal kita menanamkan ada aturan kelas. Di kelas itu kita bikin bareng-bareng aturan kelas di kelas A1 gitu. Kita diskusi bersama sama anak-anak apa yang harus dilakukan di A1 ini. Jadi sekolah itu yang pertama kemarin disepakati berangkat sekolah harus tepat waktu. Seperti itu. Iya, terus yang kedua menaruh barang atau bendanya, kepunyaannya di tempatnya masing-masing. Jadi dari awal berangkat itu menaruh tas di tempatnya, menaruh sepatu di tempatnya, menaruh tempat minum juga di tempatnya. Seperti itu pembiasaannya, seperti itu. Terus yang ketiga, waktu belajar itu anak-anak tahu apa? Tahu ininya Bu, tahu cara aturan mainnya sebelum melakukan kegiatan. Jadi kegiatan anak-anak melingkar atau duduk di bawah waktu awal belajar. Jadi urutan kegiatan belajar mengajarnya ya. Kegiatan pembiasaan paginya sudah disepakati bersama. Terus pulang sekolah juga belajar memakai sepatu sendiri. Pulang dijemputnya di gerbang di sana. Jadi memang untuk pembiasaan sosial emosional ini karena pembiasaan setiap hari ya Bu, ini beberapa anak juga karena masih proses adaptasi, itu juga ada yang masih yang merubah pembiasaan lama ke pembiasaan baru, itu masih butuh yang tadinya apa-apa itu dibantu oleh ayah bundanya. Baik di rumah maupun di luar kegiatan gitu Bun. Terus di sini anak-anak harus belajar sendiri. Hal-hal yang baru ya? Iya, hal-hal yang baru, dari mulai memakai sepatu sendiri, memakai seragamnya sendiri. Itu udah saya komunikasikan ke orang tua agar anak-anak itu belajar memakai sendiri. Jadi anak tahu hari ini hari Senin sekolah pakai seragamnya apa, pakai seragam pink
merah seperti itu. Belajar memakai seragam sendiri, memakai sepatu sendiri, dan di sekolah pun Harus makan, sendiri. iya makan juga harus sendiri ya Bu. Walaupun juga ada beberapa yang masih dibantu Bu Guru, tapi ini proses yang namanya sosial emosional itu memang butuh pembiasaan yang luar biasa ya Bu. Nggak cukup sekali, 2 dua minggu kali ya, ya. nggak Berkali-kali. iya nggak cukup 2 2 minggu juga belum cukup ya Iya. untuk biar sosial emosionalnya benar-benar matang gitu kan, belum cukup Belum hanya cukup. kalau hanya 2 minggu gitu. Oke, terima kasih Bu Maya. Bu Ida, coba pengalamannya gimana ini? Dedengkotnya Orbit ini Bu Ida. Masya Allah. Ya ini mungkin Bu Ida sangat berpengalaman sekali tentang menyapeh ya. Menyapeh anak biar mau ditinggal orang tuanya begitu. Gimana Bu Ida? Yang mungkin harus nangis-nangis, harus mungkin Bu Ida juga harus dijambak-jambak gitu, jilbabnya harus ditarik-tarik gitu. Gimana? Berarti ya, ini memang pengalaman yang dulu-dulu ya, memang banyak sekali ya anak yang seperti itu. Agar anak itu bisa lepas dari orang tua ya memang harus guru itu harus kebal dulu. Guru harus kebal ya? Iya, Masya Allah. kebal, Masya ya. Allah. Walaupun dia tuh pernah ya saya mau dijambak Jilbab. mungkin mau kadang nggak bisa langsung ditarik-tarik gitu, Nggak bisa, belum berani bilang begitu belum ya? bisa Jadi berani. misalnya narik-narik begitu? Iya, narik-narik. Tarik jilbabnya Bu Guru gitu? Iya, ya kadang baju sampai Iya. pengalaman kemarin pernah sampai sobek bajunya. Oh. Eh, Pernah sampai-sampai? pernah. Kenapa itu? Nah ya karena ketarik-tarik anak ya, kan pingin minta di kamar mandi kan Minta tolong. minta tolong kan belum Bisa bilang? bisa bilang. Nah akhirnya ya udah diantar sama guru. Pokoknya inginnya itu diantar sama guru. Kalau nggak sama bu guru ini kadang anaknya juga nggak mau. Oke, terima kasih. Ini trik-trik supaya anak itu mau berpisah dengan ibunya itu bagaimana Bu Ida? Ini. Nah, kalau masalah itu ya memang kita harus dibiasakan ya untuk memang Jadi orang tuanya itu gimana? Diberitahu dulu atau kalau ke orang tuanya atau ke anaknya yang kita treatmentnya? ya dipaksa dulu. Dipaksa dulu ya? Dipaksa dulu. Kalau nangis apapun tapi harus bisa berpisah sama orang tuanya. Oh, dipaksa dulu ya. Memang harus gitu. Tapi butuh komunikasi enggak dengan orang Ya, tuanya? butuh komunikasi sama orang tuanya. Harus itu. Harus komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya. Pertama dipaksa, terus kemudian butuh komunikasi dengan orang tuanya, terus kemudian setelah dipaksa itu anaknya diapain gitu supaya anaknya itu tidak trauma kok aku dipaksa sih gitu. Ini diapain supaya anak itu nyaman dengan Bu Guru atau Bu Ida itu gimana Ini caranya? Bu Guru tuh harus memberikan nasihat pada anak. Nasihat ya, oke. Gitu. Nasihat kepada anak-anak. Terus ya dikasih motivasi, Kasih motivasi. kasih stimulus lah. Kasih Dikasih stimulasi. reward juga. Oh, kasih biar reward juga anak ya? seneng, iya. Biasanya apa Bu Ida rewardnya? Ya bisa nanti mainan, Oh, mainan. apa pensil, apa gitu. Oh, begitu. Seneng ya anak-anak dikasih reward itu? Alhamdulillah senang. Bias- Apalagi bintang gitu ya. Oh, Baru itu ya. Stempel, cap. Berarti dicap. sederhana banget ya, Iya. cuma dicap bintang Itu di aja situ sudah seneng ya? jatuh cinta sama Bu Guru. Masya Allah, sudah jatuh kita Luar biasa. Ini hebatnya Bu Guru TK ya? Padahal cuma dikasih bintang di tangannya ya, dicap bintang itu sudah terkindil-kindil dan sudah jatuh cinta sama Bu Guru. Luar biasa. Terima kasih Bu Ida. Nah, balik ke Bu Maya ya. Tadi perlu adaptasi. Tadi ya kita bicara tentang sosial emosional anak. Itu adalah identik dengan kebiasaan ya. Nah itu anak itu perlu adaptasi dari kebiasaan di rumah menuju ke kebiasaan di kelas. Nah, di kelas ya spesifiknya di kelas seperti itu. Nah ini gimana triknya supaya anak itu atau memulainya seperti apa? Ya, dari pembiasaan di rumah tadi disebutkan bahwa terbiasa dilayani, apa-apa terbiasa dilayani orang tua, dan kemudian kalau apalagi anak tunggal semua ayah bundanya untuk dia sendiri, tambah utinya, tambah kakeknya juga untuk dia sendiri, misalnya anak tunggal
terus cucu pertama. terus tiba-tiba harus ke kelas yang Apa-apa harus sendiri, mandiri ya. Yang dicintai itu bu guru harus berbagi dengan temannya, belum nanti juga agak dinakali temennya seperti itu. Itu tipsnya bagaimana Bu? Kalau dari pengalaman kami kemarin itu kita memberikan sounding dulu ke anak Bu. Jadi kita beri ya bercakap-cakap, bercerita, ya bercerita tentang anak pergi ke sekolah, anak suka sekolah gitu Bu. Tentang anak suka sekolah. Ternyata di sekolah itu menyenangkan loh. Bu gurunya sayang loh, bu gurunya ramah, teman-temannya juga banyak. Sayang sama saling sayang sama teman-temannya. Jadi seperti kita memberikan yaitu tadi memberikan cerita yang ada sebuah nasihat. Jadi lewat sounding dulu ke anak-anak, dan kita tidak lupa juga berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua. Iya, pasti itu Bu. Kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, di treatment di sekolahan aja mungkin tidak bisa maksimal nggih pembiasaannya seperti itu Bu. Nah, itu tadi berarti butuh komunikasi juga ya, membangun komunikasi positif antara guru dengan orang tua seperti itu. Nah, ini yang pertama yang saya mau tanyakan, ini gimana sih strategi membangun komunikasi positif antara guru dengan orang tua gitu ya. Jadi di sini juga harus tepat ya, tidak boleh berlebihan, boleh kita juga tidak boleh menjauh gitu. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, bisa dijelasin? Kita berkomunikasi dengan orang tua itu juga awalnya kita tanya dulu pembiasaan di rumah. Jadi kita tahu latar belakangnya. Tahu latar belakangnya di rumah itu treatment pola asuh orang tua. Itu seperti apa gitu Bunda. Jadi kalau di rumah memang treatmentnya juga harus dibenahi, juga harus diseimbangkan dengan sekolahan. Juga kita harus orang tua di rumah juga harus bisa legowo ya, dalam tanda kutip legowo. Oh iya, ini demi kebaikan Ananda. Demi kebaikan Ananda. Jadi ya harus menyelaraskan pola asuh di rumah dengan pembiasaan di sekolah. Seperti itu. Jadi menyelaraskan antara pola asuh di rumah dan di sekolah. Jadi mungkin orang tua juga harus legowo, misalnya agak dikritik gitu kita dalam tanda kutip, ini Bunda sebaiknya tidak seperti ini, karena kan di rumah itu tadi anak itu memiliki semuanya dan segalanya. Akhirnya kalau di sekolah kan beda gitu ya, harus berbagi dan lain sebagainya. Ini kan perlu komunikasi. Komunikasi. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua tadi, gimana sih supaya tadi kita membicarakan yang Bunda tadi, triknya dalam menyapih anak supaya mau ditinggal dengan orang tua atau ibunya itu tadi, kita harus bisa menjadi guru yang nyaman. Kita beritahukan ke anak-anak ini bahwa guru itu menyenangkan, guru itu lucu, cinta. Nah, terus gimana kita sebagai guru itu supaya kita itu nyaman dengan anak itu nyaman dengan kita kemudian anak merasa dicintai oleh kita. Itu kan butuh trik. Kita tuh menarik ya, guru itu menarik untuk anak-anak gitu. Triknya bagaimana? Ini beda dulu ya, nanti ke Bu Upaya. Supaya jadi guru yang dicintai anak itu seperti apa? Pendekatan berarti. Pendekatan si anak, seandainya dia nangis minta kelayu ya, maksudnya pengen ikut ibunya sama Bunda, mama gitu ya, kita dekat, kita ceritain. Luar biasa. Kadang-kadang anak-anak terus suka cerita gitu, mungkin dinyanyiin juga. Oh, Masya Allah gitu. Aku pengen jadi guru TK, pengen jadi anak TK ya, biar di dekat dinyanyiin gitu. Iya, oke, lanjut Bunda. Terus itu ya, karena anak suka itu ya, gerak lagu. Nah, itu kan kita bisa apa namanya
kita kan ice breaking ya. Iya, ice breaking. Ada beberapa ice breaking. Kalau seneng suka ice breaking itu. Nanti kalau memang dia nanti lupa sama mamanya. Oh, jadi dibuat lupa. Terus jatuh cinta ya. Jatuh cinta pada guru. Oke, terima kasih. Jadi saya menarik sekali tadi apa namanya anak didekap. Nah, ini ketika anak tadi didekap itu kemudian diceritain. Didekap saya tertarik dengan didekap tadi. Didekap. Jadi di sini kalau pengalaman Bu Ida kalau mendekap anak itu gimana perasaannya? Apakah ini karena anak itu masih suci ya, jadi ketika didekap itu yang di sini yang mendekap itu tulus, berarti kan aku nyaman deh di dekapan Ibu Ida gitu kan. Nah ini gimana perasaan Bu Ida ketika mendekap anak itu jengkel atau ini kumalu atau ini perasaannya hadir seperti apa gitu? Ya gimana ya, nggak maksudnya ya kita dekap, kita biar anak itu nyaman gitu aja. Jadi perasaan ini nggak ada jengkel, nggak ada gitu ya. Perasaan sayang dan cinta ya kepada anak-anak, sehingga anak nyaman. Ya, oke. Nyaman dan jatuh cinta dan lupa pada ibunya. Akhirnya mau berpisah kan? Iya. Gitu berarti. Iya. Ini juga tidak kalah penting. Bu Maya juga sudah lama sekali dalam pengalaman menyapih anak gitu nih. Gimana Bu? Iya. Bu Maya? Ya bisa diceritain gitu. Ya itu tadi langsung ke anak juga sih Bu, lebih ke kita yang memperlakukan, kalau saya lebih ke ekspresif gitu. Ekspresif. Iya, saya lebih ke ekspresif gitu, menyambut anak dengan senyuman, menyambut anak dengan tos, dengan dengan yang pokoknya yang ceria gitu. Jadi kadang anak yang tadinya pengen ikut sama mamahnya, kok guruku heboh ya, kok guruku gitu, jadinya tertarik. Gitu. Iya, lebih ke kayak kita yang atraktif gitu sih Bu, kita yang lebih ke ceria, penuh senyum, terus menyapa seperti itu sih Bu. Terus setelah itu kita ya kurang lebih sama kayak seperti Bu Ida. Kadang itu kan ada waktunya anak itu oke, ini udah lupa ya sama mamahnya, tapi nanti terus setelah perjalanan gitu, mamaku mana? Aku mau pulang. Iya, aku mau pulang sama mama. Nah, seperti itu nanti kita masuk ke kayak ice breaking, kita ada game-game yang menarik lah untuk anak ya, seperti itu. Ini sebenarnya ini antara Bu Ida dan Bu Maya ini kolaborasi atau sinergi yang luar biasa nih ya. Yang Bu Ida kelembutan dengan didekap dengan penuh sayang, ini Bu Maya penuh atraktif yang heboh ya, sehingga ini kolaborasi yang luar biasa. Ya tadi kan saya tangkap Bu Maya tahap pertama mungkin kan didekap dulu, diberikan kenyamanan. Kemudian setelah itu diajak berheboh-heboh gitu. Jadi berarti kalau Ani pertama dulu beda ya? Iya. Bu Ida dulu di tangan-tangan dulu. Setelah kayak kondusif nanti Bu Maya yang masuk. Nah, kita lanjut ke ini sosial emosional yang berikutnya. Tadi menyapa ya, sosial emosional yang berikutnya itu di kelas itu kan karakteristik anak bermacam-macam ya, bermacam-macam. Nah, ini tentunya butuh suatu kegiatan yang kegiatan itu bisa mengakomodir sosial emosional anak. Ya, seperti itu yang itu nanti yang pertama kali yang diberikan oleh guru di kelas untuk mengembangkan sosial emosional setelah mau disampaikan tadi. Itu kira-kira apa? Seperti kemarin itu kita mengambil Bu, kayak sosum kita itu kayak penanaman karakter. Jadi penanaman karakter jujur, berani, disiplin, terus pembiasaan hidup sehat seperti itu Bu. Itu kemarin kita 2 minggu ada kegiatan yang mencakup di tema karakter tersebut gitu. Jadi kayak pengenalannya yang pertama itu masuk ke Bu, video ya, mensetelkan ke anak-anak itu video yang untuk persepsi anak tentang pembiasaan baik. Misal kayak karakter jujur. Iya, karakter jujur itu anak mungkin selama ini belum familiar apa sih jujur itu gitu kan. Mungkin dalam
pengaplikasian di kelas itu belum terlalu sering kita ini ya Bu, Kak, jujur kayak gitu. Nah itu lewat setel video itu tentang anak yang jujur dan anak yang tidak jujur. Itu dari situ setelah setel video kita lebih ke bercakap-cakap, tanya jawab ke anak, Diberi penguatan. diberi begitu ya? penguatan, persepsinya investigasi ya Bu, Ya. masuk ke investigasi gitu. Jujur itu apa toh sebenarnya, kenapa kita harus jujur seperti itu masuk ke masuk ke kegiatan persepsi itu tadi. Terus banyak juga anak-anak yang ternyata berkata jujur itu seperti ini toh, berbuat jujur itu seperti ini. Itu juga ada beberapa anak yang belum ternyata jujur itu seperti ini gitu Bu, belum tahu konsepnya tentang Jujur itu seperti jujur, apa? iya seperti itu, kayak gitu. Ternyata kita kadang itu ada anak yang misal nih di rumah ada yang, kamu nanti kalau nggak jujur, kamu kalau bohong sama bunda, kamu nanti tak kunci loh di dalam kamar. Ada kan yang lewat ancaman-ancaman seperti itu. Nah kalau kemarin lewat video itu kita lebih ke yang jujur itu walaupun nggak ada orang yang lihat sebenarnya, tapi kita juga tetap harus jujur karena Allah lihat, terus malaikat juga lihat, kayak gitu sih Bu, gitu. Jadi intinya jujur itu anak suatu perbuatan itu anak belum bisa mendefinisikan bahwa itu jujur. Iya. Jadi perlu dikuatkan tadi, misal tadi nonton video Iya. yang bercerita tentang jujur. Iya. Nah ini dikuatkan oleh guru bahwa ini loh namanya jujur. Iya. Jika anak-anak juga mendefinisikan jujur itu nggak ngerti. Iya. Perbuatannya sebenarnya jujur, itu jujur enggak sih? Iya, Itu nggak ngerti. iya, Gitu. iya. Jadi ini perlu ditanamkan. Iya. Kemudian kita bincang-bincang selanjutnya tentang sosial emosional tadi per individu jujur tadi ya. Nah di sini kaitannya dengan kelas ya, di kelas itu. Karena sehebat apapun materi yang kita rancang, ketika kelas kita itu tidak kondusif, maka tidak akan tercapai tujuan pelajaran. Betul Iya, nggak? betul sekali. Betul seperti itu ya. Oleh karena itu kita perlu mengkondusifkan kelas nih ya. Iya. Gimana sih mengkondusifkan kelas ya? Kita mengkondisikan kelas itu agar kondusif itu lebih ke banyak ice breaking. Lebih banyak ice Kita breaking, ya. banyak koleksi ice breakingnya Bu. Iya. Dari situ anak-anak itu udah seneng dulu, dibikin mekar otaknya ya. Mekar otaknya. Dibikin mekar otaknya, dia seneng kan, dia seneng. Terus sudah enjoy kan. Ada tuh beberapa anak yang memang suka gerak, banyak geraknya seperti itu. Nanti kalau udah 2-3 ice breaking, misalnya kayak tepuk-tepuk atau ice breaking yang lain sebagainya seperti itu, anak itu yang anak-anak aktif, anak-anak yang tadinya moodnya dari rumah udah ini nggak mau sekolah hari ini, itu udah mulai seneng, mulai tumbuh semangatnya, baru kita masuk ke inti kegiatan. Iya, seperti itu. Jadi ice breaking itu ternyata bisa mengkondisikan ya. Iya. Itu pengaruhnya seberapa pengaruh ya ke otak anak? Iya. Dan ice breaking itu mungkin tadi kan dibilang ketika ice breaking itu bisa dari bad mood ke good mood gitu ya. Iya. Beda gimana nih ice breaking? Pengalaman ice breaking. Kalau beda itu tak lihat banyak mengkondisikan anak dengan apa beda dengan hafalan ya? Ya sama, ini juga ice breaking ya. Ice breaking ya. Terus yang kedua itu berarti kita ajak main game. Main game. Bermain, kayak mungkin anak suka ya kayak lompat itu Iya, lempar bola, lempar tangkap ya. Itu kan anak seneng banget. Iya. Kayak kemarin ya kita sudah praktekkan Iya. ya game di kelas itu ya. Iya. Tempat di luar tuh sangat senang sekali. Oke, terima kasih. Ice breaking ternyata bisa menjadikan dari bad mood ke good mood. Iya. Supaya anak siap untuk menerima materi inti. Iya. Nah, terus kemudian ini selanjutnya di kelas kan butuh butuh satu supaya anak-anak itu paham tentang aturan. Iya. Kita salah satu sosial emosional itu juga gimana anak itu memahami aturan ya. Iya. Nah, aturan di kelas itu.
tadi di awal Bu Maya bilang apa namanya, adaptasi dari aturan di rumah seperti ini, kemudian harus adaptasi aturan di kelas seperti ini, beda ya. Jadi supaya anak itu tidak menganggap kelas itu rumah gitu. Iya. Nah ini gimana menerapkan aturan di kelas secara keseluruhan gitu? Misal datang tepat waktu, ayo siapa yang mau besok datangnya tepat waktu gitu, kasih bintang. Saya Bu, saya besok datangnya tepat waktu, seperti itu. Jadi udah tahu konsepnya kalau sekolah itu datangnya tepat waktu, tidak boleh terlambat terus, seperti itu. Lebih ke memakai apa Bu, itu tadi siapa yang setuju dengan aturan kelas diberi bintang. Oh gitu Iya. ya. Nah ini apa namanya, tadi kan ke kelas tepat waktu, menaruh barang Di tempatnya. Iya. tidak mengobrol ketika bu guru bercerita, atau Iya. temannya bercerita, kemudian ketika temannya bercerita kita mendengarkan begitu. Iya. Nah, ini kan berbuat suatu aturan. Iya. Berarti itu ada satu keyakinan kelas ya, aturan kelas. Nah, tadi cara membuatnya adalah siapa yang setuju, apa namanya, Iya. dikasih Bintang. Iya, gitu jadi ya. apa di kami kemarin pakainya papan tulis gitu Bu, pakainya papan tulis. Jadi berapa anak yang banyak setuju, ada aturan datang tepat waktu itu. Jadi berapa yang setuju. Ada juga loh Bu anak yang nggak mau datang tepat waktu juga ada. Jadi dalam kayak bisa dikatakan musyawarah ya? ya Dalam itu musyawarah. Ada juga yang aku kalau bangun pagi, aku kalau bangun itu siang Bu. Jadi nggak aku bisa. jadi aku kalau sekolah terlambat terus gitu juga ada. Iya, Jadi gitu ya. anak dilibatkan, dimusyawarahkan. Jadi ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Seperti itu. Ada beberapa juga. Jadi ada apa, anak dilatih demokrasi ya? Iya. Nah ketika Bu Maya apa namanya memberikan respon kepada anak yang aku nggak mau apa datang tepat waktu Bu, karena Iya. aku kan bangunnya siang gitu gimana? Iya. Itu kita lebih ke memberi nasihat ya Bu, memberi nasihat kalau sudah sekolah, apalagi ini yang kemarin sudah sekolah di kelompok bermain, sekarang kan sudah tambah besar, sudah di kelas A. Jadi teman-teman kalau malam bubuknya lebih awal, jam 8. Jadi udah ada aturannya, jam 8 sudah bubuk. Jadi besok bangunnya nggak kesiangan, bisa bangun pagi, berangkat sekolah pagi, dan Sampai sekolah tidak iya, dan sampai sekolah tidak terlambat, seperti itu. Itu juga anaknya dalam saat itu oke. Akhirnya mensepakati nasihat dari tadi, guru, ya. sepakati keyakinan kelas tadi ya. Tapi juga pada aplikasinya itu harus butuh motivasi setiap hari. Iya, namanya pembiasaan kan tidak instan. Iya, betul diulang-ulang. Di sini gimana Bida tentang aturan di kelas itu, pengalaman Bida gimana dalam penerapannya ya? Tadi kan dibilang Bu Maya aturan atau kebiasaan itu kan perlu diulang-ulang gitu, seperti itu. Gimana Bida? Pengalaman Bida ketika menerapkan aturan di kelas itu gimana? Ya sama ya tadi seperti Bu Maya yang disampaikan tadi. Nanti pengalamannya beda bisa saja loh ya. Ya, saya lihat kan yang akhir-akhir ini kan anak-anak kan pembiasaannya kan masih butuh motivasi ya berarti ya. Kadang masuk kelas saja kadang masih bawa tas, kan tadi sudah dibilang Bu Maya ya, kalau naruh tas kan harus Harus ada tempatnya. tempatnya. Itu kan masih kadang ada yang masih dilempar gitu juga ada. Masih dilempar ya? Masih kadang tuh masih digendong terus gak diapa-apain, cuman gini diem terus gitu juga ada berarti. Terus minumnya juga masih, kan seharusnya kan minumnya ditaruh di meja ya, itu masih masih di tas, diem aja gitu. Anaknya cuman harus butuh motivasi, stimulus gitu dari bu guru. Oke, stimulus motivasi ya. Iya. Motivasi. Contohnya motivasi yang mungkin sesuai dengan psikologi anak ya. Iya. Kalau saya dengar Bida kalau mengajak hafalan anak-anak itu kan bagus begitu ya. Anak-anak terus langsung plek gitu. Gimana Bida dalam hal doa? Kalau untuk mengajarkan doa ke anak ya, ini kan biasanya kan anak-anak kan senangnya kan teriak-teriak gitu ya berarti ya.
Nanti kita awali biasanya anak-anak tak suruh satu baris dulu, doa mau tidur gitu ya. Nanti bu guru dulu, baru nanti anak-anak menirukan. Bu guru dulu, anak menirukan. Jadi tahapnya nggak langsung kita lafadzkan semuanya. Jadi dari bu guru dulu, baru nanti anak-anak menirukan. Terus nanti lama-lama anak-anak hafal doanya. Kayak doa mau tidur, doa sehari-hari gitu berarti. Gitu, doa mau makan. Doa yang pendek-pendek gitu ya. Doa yang pendek, doa sehari-hari. Kan kita baru ngajarkan doa sehari-hari Iya, ya. doa sehari-hari. Ya. Jadi triknya adalah pertama bu guru Dulu mengajarkan satu ayat ya. satu berapa lafal gitu ya. Iya. Doa kalau Al-Quran berarti berapa ayat dulu ya. Iya. Satu lafal. Itu ulang-ulang, Itu ulang-ulang. Itu kan lama-lama anak-anak hafal. Gitu. Jadi satu lafal dulu bu guru, kemudian ditirukan anak. Lafal kedua ditirukan ke anak, lafal ketiga ditirukan baru bareng-bareng Iya, seperti itu. nanti lama-lama anak Jadi hafal. soal hafalan lafalnya ya, lafalnya. Terus kalau adabnya belum Maya, adabnya bagaimana? Kalau adabnya lebih kita kan sebelum berdoa itu kita ada nyanyiannya Bu. Oh iya, ada Ada ya. nyanyiannya. Semua serba ada nyanyiannya Iya. ya. Dunia PK itu Iya, dunia ada nyanyi. nyanyiannya. Ada Mau sholat juga nyanyiannya. nyanyi Iya, juga iya. ya. Ada nyanyiannya tentang ada berdoa gitu. Iya. Jadi tangannya diangkat, berdoa sungguh-sungguh, tidak berteriak. Ya, tapi tidak berteriak tadi Iya. ya. Karena di atas ada Allah, kita dilihat Allah, ada Rasulullah dan ada malaikat, Malaikat, iya. seperti itu. Jadi lewat lagu itu kita juga bisa memahamkan anak ternyata ada berdoa itu tangannya diangkat, berdoanya yang sungguh-sungguh atau yang khusyuk, terus tidak berteriak gitu. Tapi juga namanya anak ya Bu, saking Bener. semangatnya itu kan dia kadang juga Lepas ya. Lepas ini. Lepas berteriak gitu ya. iya seperti itu. Iya. Jadi kan butuh terus pengondisian ya. Tadi kan sebenarnya sudah paham anak itu harus tidak boleh berteriak, tapi karena semangatnya itu Iya. tadi berteriak Iya, seperti itu ya. saking semangatnya langsung los gitu. Jadi apa nyanyian tadi ya? Ternyata mau sholat juga dikondisikan dengan nyanyi. Nyanyian. Mau berdoa juga dikondisikan dengan nyanyi. Berarti ampuhnya nyanyi, ampuhnya nyanyi, pengondisian dengan nyanyi itu kalau menurut Bu Ida ini gimana nih? Nyanyian itu kok bisa anak-anak bisa langsung terkondisikan itu gimana? Nah. Ya karena ya ceria tadi ya. Oh ceria ya, ceria. Oh, iya. Bahagia dulu ya, Iya. anak-anak bahagia dulu akhirnya bisa terkondisikan Iya, gitu ya. gitu. Ceria. Berarti kalau nyanyian itu juga bisa diadopsi yang lainnya ya untuk mengkondisikan mau belajar juga harus ada nyanyian. Iya. Iya. Nyanyiannya berarti sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kegiatannya. Iya. Ah, iya. Benar sekali. Misal kayak tepuk semangat itu Bu. Mm-mm. Tepuk semangat itu juga bisa. Terus kayak tepuk kalau kau suka hati tepuk itu tangan. langsung. Nah, kayak gitu tuh juga bisa salah satu cara mengkondisikan anak itu biar kondusif itu seperti itu. Jadi kalau udah bu gurunya dengar bu gurunya ngajakin tepuk itu kalau kau suka hati tepuk tangan gitu udah langsung yang tadinya ngobrol itu langsung tepuk gitu. Oh, iya. Berarti ada anak-anak itu hafal tepuk atau nyanyian kalau suka hati tepuk tangan. Berarti itu bu guru anak paham ya. Oh iya berarti bu guru itu ngajak kita perhatian dong. Iya. Berarti udah ngerti ya. Iya sudah. Berarti ada tepuk ini untuk mengkondisikan biar anak fokus. Iya. Tepuk ini biar mengkondisikan anak itu tidak bercerita sendiri. Betul sekali. Atau tepuk ini untuk mengkondisikan anak itu mau sholat gitu. Iya. Ada tuh sendiri berarti. Ada. Wah, berarti bu guru terus kayak tepuk nih ya. Iya. Kayak tepuk, kayak nyanyian dan kayak ice breaking. Iya, betul. Iya. Iya. Terima kasih sudah hadir di podcast RP2 Surakarta, Bu Maya, Bu Ida. Teruskan perjuangan Anda sekalian. Terima kasih. Bu Darti. Iya, karena siapa tahu di antara anak-anak kita nanti akan salah satu atau salah beberapa anak-anak kita yang kita didik, kita bimbing dari
awal panjenengan ngajar, apalagi Bu Ida dari awal banget ya, dari awal Orbit ini berdiri sampai sekarang, itu menarik tangan kita nanti ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Insyaallah. Kita cukupkan. Terima kasih. Salut, cerdas, semangat. Cukup sekian guru hebat dan orang tua hebat Indonesia. Jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.